Bab ke-64, Bad News. 2 hari kemudian, tepat pukul 21 WITA, Fanya melakukan video call pada Siwon KW12 alias Nathan. Nak, lihat dong. Bagus gak? Nak, astagfirullahaladzim, Fan, jangan menggoda imanku dong. Tapi bagus kan lenserinya? Aku beli 5 biji loh. Nak, khusus untuk menyambutmu. Aku siap menerima rapelanmu. Nak, hahaha, iya, Fanya sayang. Lenserimu bagus banget, apalagi yang dibungkus tuh. Duh, bikin aku senut-senut. Sengkring-sengkring. Ambil selimut, Fan, buat nutupin tubuhmu. Entar dong, kalau udah kelar video call malam ini aku lagi pingin cosplay jadi Shaiton yang terkutuk. Duh, Fan, tega bener sih kamu sama aku. THP doang, bisa dilihat gak bisa disentuh. Ada yang keras tapi bukan kemauan. Ada yang kuat tapi bukan tekad. Ada yang panjang tapi bukan akal. Ada yang besar tapi bukan nyali. Ada yang menonjol tapi bukan bakat. Dan ada yang tegak tapi bukan keadilan. Apakah itu? Hahaha, dasar istri gak ada akhlak. Lucnut. Hahaha, bye, Nathan. Sampai jumpa besok sore. Isi lenseriku sudah menanti. Muah. Setelah Fanya memutuskan sambungan video call, Nathan langsung ngibrit ke kamar mandi. Membuka bajunya secepat kilat, lalu berdiri di bawah siraman shower untuk memadamkan keadilan. Yang udah tegak berdiri sedari tadi itu. Kasihan Nathan, dia di PHP-in doang sama si Fanya. Memang terlalu itu si Fanya. Paling demen dia melakukan perbuatan tidak menyenangkan pada suaminya. Untung gak dipidanain tuh Fanya sama si Nathan. Kak, ada telepon dari Mas Galang. Nih. Vivi memberikan ponselnya pada Vivi. Dengan tampang cemberut, Laura menerima ponsel yang disodorkan adiknya. Laura, kamu belum menerima tawaran lelaki yang bernama Edward itu kan? Apa urusanmu nanyain kayak gitu? Aku hanya ingin mengingatkanmu, jauhi lelaki itu. Dia bajingan, Laura. Dia predator wanita. Kamu jangan tergiur dengan tawarannya yang menggiurkan itu. Dia tidak akan menepati janjinya. Kali ini, please dengarkan aku, Laura. Tidak usah berepot-repot Ria mencampuri urusanku. Galang, kamu bukan apa-apaku. Aku bebas melakukan apapun yang ku mau. Bilang saja kalau kamu terbakar api cemburu. Sejurus kemudian, nih, ponselmu, Vi. Laura mengembalikan ponsel itu pada sang adik, setelah ia memutuskan sambungan telepon dengan Galang. Setelah Vivi keluar dari kamarnya, Laura kembali membaringkan tubuhnya di kasur. Matanya menatap langit-langit kamarnya dengan nanar. Saat ini ia tengah merasa bingung. Dia sudah menghubungi beberapa nightclub, karaoke, dan bar untuk mencari pekerjaan, tapi Zang kosong nyaring bunyinya. Gak nyambung ting ya. Zaman sekarang, nyari lowongan pekerjaan memang benar-benar sulit titik. Apalagi untuk lulusan SMA tanpa skill tambahan seperti Laura. Gadis yang baru saja mengalami kemalangan bertubi-tubi itu memijit-mijit pelipisnya yang berdenyut-denyut. Uang cash menipis, stok sembako, token listrik, semuanya menipis berjamaah. Mana 2 bulan lagi harus membayar kontrakan rumah yang jumlahnya tidak sedikit. Laura menghela napas berat. Sepertinya tak ada jalan lain baginya, kecuali menerima tawaran dari lelaki tampan bernama Edward itu. Apa susahnya sih menjalani kawin kontrak selama setahun? Siapa tahu nanti antara ia dan Edward malah berakhir di pelaminan beneran, pikirnya. Baiklah, besok pagi aku akan menelepon Edward. Aku siap menjadi istri kontraknya selama setahun ke depan, ucap Laura dalam hati. Sabtu pagi, di kantornya Siwon KW ke-12. Cie, yang mau bertempur habis-habisan di Bali. Yang mau ngasih rapelan sama Fanya. Ledek Lilo pada Nathan. Nathan tersipu-sipu. Jam 10 nanti aku udah balik ya. Loh, aku mau ke bandara. Oke, nomor problem. Loh, bentar lagi aku jadi papa loh, ucap Nathan kemudian. What? Fanya lagi hamil muda sekarang. Beneran kamu yang menghamili dia? Kujepret telingamu pakai karet gelang 10 biji. Lilo, kamu meragukan kemampuanku dalam bercocok tanam ya? Lilo ngakak. Oke deh,
pusaka kebanggaanmu terbukti tajam dan terpercaya sekarang. Ini beneran kamu di Bali nyampe seminggu? Iya, dong. Kan ceritanya lagi mau honeymoon kita. Ngomong-ngomong, hubunganmu sama Ratidah ada kemajuan apa belum? Wajah Lilo langsung kayak belimbing wuluh. Siem banget. Kemajuan apa? Kemunduran kali. Hah? Kenapa bisa gitu? Komitmen kalian dah kendor kayak kolor emangnya. Lilo mengendikan bahunya. Ya, gitu deh. Kurasa nih, ada yang mencuci otaknya si Latih di tempat kerjanya yang baru itu. Gak ada angin, gak ada hujan. Masak si Latih bilang ingin mundur dari hubungan kami. Alasannya apa tuh? Dia bilang kami tuh beda kasta, gak sekufu. Gitu-gitu deh. Intinya, dia merasa gak pantas jadi calon istriku. Dia gak mau kelak aku mengungkit-ungkit masa lalunya. Endebra hius bablas engine. Cerocos Lilo panjang kali lebar kali tinggi. Ngomong-ngomong, itu tadi rumusnya di volume bangun balok ya. Pemirsa, melihat sahabatnya tertimpa nasib buruk, Nathan malah menertawakannya dengan ikhlas. Udahlah, kamu kayaknya gak berjodoh sama Rati. Nungguin si Vivi wisuda aja nih. Kelamaan kali. Keburu lumutan pusakaku. Terus rencanamu apa sekarang? Lilo, kamu mau say goodbye sama Rati? Apa mau berjuang menaklukkan hatinya kembali? Dimulai dari nol ya, kakak. Nathan meledek Lilo. Lilo kembali mengendikan bahunya. Gak ngerti, Nathan. Otakku buntu kayak gang. Aku gak tahu apa yang harus kulakukan. Entar deh, aku semedi dulu buat nyari pangsit. Aku udah bilang belum sih kalau Vanya lagi hamil sekarang? Udah, Nathan. Baru aja kamu bilang beberapa menit yang lalu. Kamu sebenarnya pikun apa sengaja mau pamer sih? Kayak dulu tuh, pas pipimu dikecup Vanya di rumah sakit. Kamu sampai 2 kali cerita sama aku. Entah karena euforia, entah karena lebay. Nathan tergelak. Masak sih aku gitu? Kayaknya nih bakat dramatisku itu nurun dari mamaku deh. Dia juga gitu soalnya. Gak ketemu sama Tante Luciana seminggu aja. Bilangnya dah lama banget gak ketemu sama sahabatnya itu. Lilo hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku gak kaget sih dengar apapun tentang mamamu. Beliau kan emang ajaib. Walaupun lebih condong ke absurd sih. Yang mau ketemu soulmate. Yang mau dapat suntikan benda tumpul yang bikin ketagihan. Ledek Lesmana pada putrinya. Pipi Vanya merona seketika. Jangan bikin aku salah paham, salah tingkah dong. Pah, berapa hari Nathan di sini? Van? Seminggu. Pah, Jetty, selain keringetan bersama, rencananya kalian mau ngapain aja tuh? Mau ngemis di pantai? Pah, buat tambahan biaya umroh. Lesmana ngakak. Tapi papa sedih. Van, kalau kamu pulang ke Jogja, papa Jetty gak bisa menggila lagi sama kamu. Sejak ada kamu di sini, rumah ini berasa kayak pasar kaget. Ramai terus dengan ocehanmu. Kalau nanti kamu pulang, siapa yang mau ngoceh coba? Itu, burung papa kan nganggur. Suruh aja dia ngoceh. Vanya menunjuk organ intim sang papa sambil cengar-cengir. Lesmana langsung menggelitiki Vanya tanpa ampun. Cantik tapi kok jahanam bener sih kamu, Van. Larasati yang menyaksikan tingkah pola anak dan suaminya itu hanya tersenyum-senyum. Tak terkira rasa syukur yang terbit di hatinya. Kehadiran Vanya di rumah ini benar-benar membawa perubahan besar pada keduanya. Hari-hari di rumah itu penuh dengan canda tawanya. Vanya menularkan vibes positif pada mereka berdua. Larasati menunduk sedih. Ia berharap Allah berkenan memberinya panjang umur, sehingga ia bisa menunggui Vanya melahirkan buah hatinya kelak. Syukur-syukur bisa menyaksikan pertumbuhannya hingga dewasa. Namun, untuk yang terakhir itu, Larasati tak berani berharap terlalu tinggi, mengingat kesehatannya yang kian hari kian menurun. Sementara itu di rumahnya, Wildan tampak sedang menenggak minuman keras, langsung dari botolnya. Sedari tadi, ia berjalan mondar-mandir dengan gelisah. Siang ini, ia sudah memutuskan untuk melakukan sebuah hal besar, yang notabene adalah hal terburuk yang pernah direncanakannya selama ini. Wildan merasa hidupnya tidak berguna. Vanya lepas dari genggamannya.
Sementara sang adik membangkang perintahnya dan meninggalkan rumah bersama lelaki bernama Robbie itu. Wildan merasa tak ada lagi gunanya ia hidup di dunia ini. Namun, sebelum ia meninggalkan dunia, ia sudah bertekad untuk menyingkirkan Nathan terlebih dahulu. Jika memang ia tak mampu memiliki Vanya, maka Nathan pun tidak. Praaang. Nathan dan Big Asi yang tengah duduk di ruang tengah, langsung bergegas menuju sumber suara. Mama gak apa-apa, kan? Mama terluka gak? Cecar Nathan, begitu tiba di dapur. Di lantai tampak pecahan piring bertebaran. Mama gak ngerti deh. Mama pegang erat-erat padahal, tapi tahu-tahu piringnya terlepas dari genggaman Mama. Ucap Nyonya Bramantia dengan suara bergetar. Mecahin piring itu biasa. Nyah. Bibik pun sering kayak gitu. Minggir. Nyah. Biar ku sapu pecahan belingnya. Big Asi sudah siap dengan alat tempurnya, yakni sapu dan pengki. Nathan lalu membimbing sang mama duduk di sofa ruang tengah. Aku ke bandaranya naik taksi online aja deh. Mama istirahat di rumah aja. Ucap Nathan kemudian. Jangan dong. Mama pingin nganterin kamu. Beneran? Mah? Iya, Nathan. Soalnya habis dari bandara, Mama mau beli sesuatu di mall buat Vanya. Mau beli apaan sih? Mah, ada deh, rahasia dong. 15 menit lagi kita berangkat kan? Nah, iya, Mah. Mama kangen banget deh sama menantu jahanam Mama itu. Ucap Nyonya Bramantia saat dalam perjalanan menuju bandara. Aku apa lagi? Mah, dah sampai di ubun-ubun kangennya. Nathan menimpali ucapan sang mama sambil fokus menyetir. Seperti biasa, jalan raya kota Jogja selalu padat merayap. Selama dalam perjalanan, Nyonya Bramantia dan Nathan asyik membicarakan Vanya. Dah merah tuh palingan kupingnya Vanya di Bali sana. Soalnya digibahin sama mertua dan suaminya itu. Kita sampai. Ma, ucap Nathan sambil membelokkan mobilnya menuju bandara. Nathan, awas. Nyonya Bramantia menjerit histeris. 2AA. Sebuah mobil dengan kecepatan tinggi menabrak mobil yang ditumpangi Nathan dan Nyonya Bramantia. Setengah jam kemudian, Vanya yang saat itu tengah membaca buku di kamarnya yang asri, terlonjak kaget mendengar ponselnya berdering. Kekagetannya semakin bertambah saat mendapati bahwa ternyata Big Asilah yang meneleponnya. Halo, ada apa? Big, tumben nelpon aku. Van, yang sabar ya, enduk. Itu. Ada apa? Big, Van, pas mau belok ke bandara, mobil Nathan ditabrak. Sekarang, dia sama Nyonya dirawat di rumah sakit Medika Jogja. Van, hening beberapa saat. Van, jangan panik, ya, enduk. Insyaallah keduanya gak apa-apa, kok. Polisi tadi dah nelpon Bibi. Nathan dan Nyonya gak terlalu parah kondisinya kok. Van, karena airbag mobil Nathan bekerja dengan baik. Tadi polisinya ngomong gitu. Jangan nangis. Ya, Van. Sabar ya, enduk Cahayu. Iya, Big. Makasih udah cepat-cepat ngasih tahu aku. Begitu percakapan via telepon usai, Vanya langsung menangis terseduh-seduh. Dengan tersaru-saru, ia keluar dari kamarnya, hendak menemui kedua orang tuanya. Kenapa menangis? Nak, tanya Lesmana. Begitu Vanya masuk ke kamarnya. Dengan suara tersendat-sendat, Vanya menceritakan peristiwa yang baru saja menimpa suami dan mama mertuanya. Segera carikan tiket untuk penerbangan putrimu besok pagi. Pak, perintah Larasati pada suaminya. Ia lalu merengkuh sang putri ke dalam pelukannya. Sabar. Ya, sayang. Insyaallah semua akan baik-baik saja. Jangan terlalu sedih. Ya, sayang. Ingat, saat ini kamu tengah mengandung. Vanya menangis terseduh-seduh dalam pelukan sang mama. Perlu papa anterin gak? Sayang, gak usah. Papa nemenin mama aja. Papa kirim bodyguard untuk mengawasi kamu. Ya, gak usah. Thank you. Aku ini rakyat jelantah. Bukannya artis magang. Gak perlu dikawal siapapun. Lagi pula, aku bisa taekwondo. Walaupun dah lama gak berlatih sih.
Oke deh, kalau begitu, keep in touch. Ya, sayang. Kalau ada apa-apa, langsung kabari kami. Oke. Puas menangis dalam pelukan sang mama. Fanny meninggalkan kamar itu dengan langkah gontai.